ini saya bersama dengan Dimas Hadir. Buhari, pemain dari Louvre Surabaya. Mas, gimana Mas? Halo. Alhamdulillah sehat. Sehat. Itu Bang ada Ridwan gimana cerita, kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ada cerita apa itu tentang rambut barunya nih? Ah, karena COVID sih, jadi biar ada kerjaan. Rambutnya diapain kek, akhirnya nemu ide ya udah digimbal aja deh. Gitu aja sih. Dampak dari COVID ya. Dari Iya, dampak dari Louvre, COVID. Louvre sendiri masih ada ini program pelatihan untuk para pemainnya? Kalau lewat online latihan sih sering. Seminggu bisa 3 kali, 2 kali gitu loh. Oke. Dan selama ini pelatihan-pelatihan apa yang online ini apa? Pelatihan untuk apa masalah kayak kekuatan tubuh atau untuk Iya. apa strategi permainan atau? Yang paling sering sih jarang banget megang bola pastinya. Pasti latihan fisik, conditioning, kayak ya jogging gitu-gitu lah. Jarang banget megang bola. Ini dimonitor langsung sama Coach Bedu. Pastinya. Coach Bedu, Coach Lana, Coach selaku Coach fisiknya Lovre kan. Oke, okay. Oke. Mas, ini mungkin udah bolak-balik ditanyakan nih. Ini ada banyak Apa orang tuh? yang 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 selalu apa mencoba mencari ini ya informasi lebih jauh lagi untuk alasan kenapa Dimas Muhari akhirnya bersedia untuk kembali berlaga di IBL ini, di IBL 2020 lagi. Sekarang coba cerita sekali lagi, Mas, kalau Bapak nggak keberatan. Alasan utamanya apa? Ada motivasi tertentu di apa dengan apa bergabungnya kembali Dimas di ini di IBL? Nah, awalnya sih salah satu yang serius banget lah ya buat nawarin gue balik tuh Lovre, itu paling penting ya. Mereka serius, mereka kayak gencar lah gitu loh, nanyain terus mau nggak, mau nggak, mau nggak, mau nggak. Itu yang kedua, selain gue mau berprestasi di Lovre, gue juga pengen anak-anak muda zaman sekarang tahu gue itu juga bermain di profesional, dan gue mau menginspirasi mereka biar mereka tuh tahu sifat pemain basket, kerja keras pemain basket, karakter pemain basket itu seperti apa, dan gua sampai sekarang bisa seperti ini ya gara-gara bola basket. Gue pengen ceritain itu semuanya ke anak-anak muda gitu loh. Jadi olahraga bola basket. Tapi kan keputusan ini bukan apa dari sisi Dimas juga ya. Saya dengar juga ada usaha dari pihak-pihak tertentu yang itu mencoba untuk apa membujuk Dimas waktu itu untuk kembali lagi ke IBL. Iya, iya, iya juga sih. Banyak lah, ada kayak Coach Bedu, Daniel Wenas yang belaga tanya-tanya dulu sedikit-sedikit, taunya akhirnya mengada. Sama Pak Erik juga ngajak saya juga. Itu makanya mereka kayak ya memang itu yang mereka yang saya anggap tuh serius ya seperti itu. Mereka benar-benar ayolah, 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 gunain segala cara gitu buat ngajak gue main lagi di Lovre gitu. Dengan keputusan Dimas untuk apa berlaga kembali di Liga Profesional Indonesia ini, ada motivasi khusus, ada target khusus yang Dimas tanamkan di diri Dimas sendiri secara pribadi? Secara pribadi gue ya pengen, kalau gue balik gue pengen juara, udah pasti itu. Karena gue gak mau balik sekedar bermain ya lolos playoff, lolos apalah, nggak mau, gue pengen juara karena gue belum pernah merasakan itu di liga profesional. Nah, sebelum Dimas mengambil jeda ya tidak bermain di liga profesional ini, sebelum itu kan waktu Dimas bermain itu banyak sekali para fans dan juga penggemar basket Indonesia ini yang mengingat Dimas itu sebagai pemain yang apa asisnya sangat baik sekali, kemudian juga apa distribusi bola, ball handler dan macam-macam gitu. Apa namanya setelah jeda ini bagaimana? Apa bisa ceritakan sedikit nggak? Seberapa jauh, seberapa berat Dimas harus mengembalikan ya istilahnya itu performa Dimas seperti yang sebelum jeda kemarin itu. Sebenarnya sih awalnya saya sih ngomong sendiri, gue masih sering main kayak turnamen kecil,
di Surabaya, di luar kota. Gue ngerasa gue masih bisa lah nih buat ikutin permainan profesional IBL sekarang. Awal latihan sama Louvre, oke lah, namanya juga baru balik, masih sedikit lelah, gampang kram, cedera segala macam. Tapi setelah saya merasakan pertandingan pertama, kedua, saya tuh jujur, wah gila ya, ternyata nggak segampang yang saya pikir gitu loh. Ternyata pemain sekarang tuh lebih cepat, lebih bertenaga, lebih eksplosif. Jadi memang apa ya, butuh ekstra lagi sih sebenarnya. Jadi nggak bisa gue cuma sekedar ikut latihan bersama Lovre, kayaknya gue butuh tambahan lagi nih buat mengejar pemain-pemain muda yang sekarang ini nih, gila gue bilang sih, cepat dan bertenaga. Dan itu yang gue rasakan sih, agak sedikit ternyata susah gitu loh. Gue merasa gampang lah, gue masih sering ikut turnamen mana-mana, gue gampang lah ngikutinnya, ternyata enggak gitu loh bos. Salah satu pendekatan dari Dimas sendiri secara pribadi untuk mempercepat proses sehingga istilahnya itu game ready ya, untuk battle ready itu apa? Apa ada kayak program khusus yang Dimas lakukan? Kalau gue sendiri ya itu gue pertama kali masuk mau ke Lovre itu kan dikit banget nih jaraknya antara gue menjoin dan pertandingan nanti nih. Jadi gue bilang ke Coach Bedu, Coach, gue mau join sama Lovre, tapi gue perlu coach tambahan nih buat gue pribadi, buat ngebalikin performa gue, buat ngebalikin badan gue, kaki gue, tenaga gue gitu. Akhirnya ya itu, gue punya program khusus setelah latihan atau sebelum latihan, gue tambahan sendiri, gue kadang jogging, gue kadang sit around, gue kadang ya kayak apa ya, kayak main karet gitu loh. Ya itu akhirnya yang gue lakukan. Oke. Jadi apa namanya, untuk mengembalikan performa ini masih membutuhkan waktu ya, melewati jalur yang sama, ya nggak pendek ya Dimas ya. Iya benar. Makanya gue akhirnya mulai beradaptasi kayaknya mulai di seri 2 gitu. Kalau seri 1 gue bilang gue sedikit terkejut dan kaget dengan performa anak muda zaman sekarang, gila sih. Pendapat Dimas sendiri terhadap sistem yang diterapkan oleh Coach Bedu di Louvre bagaimana? Ini juga pertama kali gue merasakan sistem ini. Dari dulu gue berlatihan, setahu gue tuh ya, gue malah sempat pernah latihan sehari itu 3 kali. Ya minimnya 2 kali lah ya. Nah si Coach Bedu ini sehari cukup sekali. Tapi durasinya lama. Terus ada lagi satu yang dia bilang, gue pengen anak basket tuh bersosialisasi gitu loh, nggak cuma latihan aja. Jadi apa maksudnya sosialisasi gitu kan? Ternyata dia berharap waktu saat kamu rest setelah latihan, kamu ya ketemu keluarga, ketemu teman atau kuliah gitu loh. Itu yang mungkin dia maksud bersosialisasi. Tapi saat latihan 4 jam ini memang betul-betul porsinya memang berat gitu loh. Gue juga baru merasakan karena gue nggak pernah. Dari dulu gue latihan sehari 2 kali, bisa juga 3 kali. Ini sehari sekali dengan durasi 4 jam itu, wow. Ada ini adjustment khusus lagi ya dengan sistem yang berbeda ini. Iya, benar banget. Oke. Kembali lagi tadi dengan kembalinya Dimas ke Liga Profesional, saya kepingin tahu nih, saya udah mewawancarai beberapa pemain Louvre lainnya, mulai dari coach-nya dan juga beberapa pemain lain. Dari versi Dimas sendiri, saya kepingin tahu, seberapa pengaruhnya rayuan dari Daniel Wenas membawa Dimas untuk kembali ke IBL? Cerita sedikit lah ya. Lucunya tuh Daniel, gue kaget juga sih, dia nelfon ada apa gitu loh. Ternyata dia nanyain gue gimana tentang bola basket Surabaya. Kan dulu ada namanya CLS Pasifik. Dia nanya, oke, kenapa Neil? Gue bilang, kayaknya ada salah satu bos besar pengen punya klub basket profesional dan berdomisili di Surabaya, kata dia gitu. Nah, gue butuh cari manajer, kata dia. Oh, manajer, gue bilang. Ya siapa, lu punya nama nggak? Gue bilang, ada nih namanya ini, sebut saja A ya. Namanya ini, gimana? Oh, gue tahu orangnya gini. Oh, oke. Lu main lah. Wah, janganlah. Gue bilang gitu. Gue udah cukup berumur buat main lagi. Gue juga belum jaga kondisi. Oke, ya udah gitu aja teleponannya.
Besoknya telepon lagi, nggak berapa lama, pokoknya hampir seminggu itu rutin lah gitu dia telepon. Kak, kalau nama ini gimana manajer? Manajer lagi nih masih. Ya orangnya gini. Oh, ayolah Kak, lu main. Nah, ujungnya main lagi nih aja. Ya udah gini deh Nil. Gue bilang, gue mau main, cuma gue serahkan ini semuanya ke DBL. Lu yang ngatur semua ke DBL, karena gue kan kerja di DBL saat itu. Lu yang ngatur, apapun keputusan DBL, ya itu udah keputusan DBL. Lu nggak bisa maksa gue bilang gitu. Serius ternyata. Dia mau coba ngubungin salah satu orang DBL, terus dia hubungin gue. Jadi akhirnya dianggap serius sama dia. Padahal gue bilang, gue ngerasa, masa gue balik lagi sih, masa DBL ngizinin sih gitu loh. Itu si rayuannya dia tuh, awalnya dengan manajer, akhirnya ngajak gue buat main. Jalannya sedikit berliku-liku, tapi akhirnya membuahkan hasil juga, Mas. Iya. Dia memang, apa ya, tujuannya memang buat ngajak gue tuh berhasil. Dan dia lakukan itu. Dia tanya ke DBL, dia tanya ke salah satu, ya semualah dia lakukan gitu loh. Tanggapan dari keluarga sendiri bagaimana, Dimas, terhadap keputusan Dimas untuk kembali bermain lagi di IBL? Ya. Itu juga penting kan. Kembali lagi keputusan keluarga. Sebenarnya semua terserah gue. Cuma gue minta konsultasi lah sama istri. Tapi ada orang tua juga gue di rumah. Intinya sih kembali lagi gue sebenarnya mau balik tuh karena durasi juga sih, Bung. Karena durasi IBL kan nggak panjang. Kebetulan nih ya, tahun 2020 ini nggak panjang. Gue ceritain total seluruh IBL itu kalau salah 4 bulan ya, Bung ya? Iya. 2020. Oh, ya, kurang lebih. Ya regular udahlah. Season-nya 4 bulan. Iya. Ya udahlah, asalkan kamu balik ya kamu juga nunjukin profesional gitu loh. Jangan kamu balik cuma sekedar membuat apa ya, kayak menjual namamu. Enggak lah. Gue pengen nunjukin lah kalau gue masih kuat, kalau gue masih bisa buat berlaga di profesional. Akhirnya keluarga ngizinin, karena itu semua yang gue jelasin, ya udah mereka akhirnya support. Dan ini pertama kali anak gue ngeliat gue bermain di liga profesional juga, karena belum pernah kan. Wah. dan ini udah kejadian pada waktu seri Surabaya kemarin ya, anaknya menonton langsung. Oh, dia pertama kali nonton gua kayaknya seri Jogja ya, kayaknya ya. Kalau lupa Jogja dulu apa Kediri ya, Bung? Jogja dulu. Oke. Ya, dia udah nonton Jogja karena gue punya family, punya kakak di Jogja, mereka ke Jogja, keluarga kan udah deket nih jaraknya kan, bisa naik mobil aja gitu. Bagaimana ini respon atau reaksi dari anak yang lihat bapaknya main? Pertama emang nggak tahu ya, gue nggak memperkenalkan dia sama basket, dia udah seneng sama bola, terus lihat gue main, ya setiap setelah kan ada video nih kan ya, ada di YouTube, ada video highlight gitu. Ya dia memperagakan apa yang gue lakukan gitu. Gue juga bingung. Dia bisa melakukan itu, dan ya mungkin itu story dia lah nantinya kalau tahu bapaknya tuh pernah main profesional gitu aja sih. Lah kalau perasaan bapaknya sendiri melihat anaknya niru-niru gerakan bapaknya gimana? Ya senang sih, cuma gue bingung aja, gue nggak ngajarin dia gitu. Dia bisa, ya mungkin itulah, anak kan pintar meniru gitu loh, dia lihat visual aja bisa langsung meniru. Oke. Mas, ini kan udah ada berita nih dari IBL bahwa IBL 2020 ini bakalan dilanjutkan lagi sekitar bulan September insya Allah. Dan ada kemungkinan juga bahwa oleh karena faktor COVID ini ya, dan kebijaksanaan tiap negara yang berbeda-beda ini, para pemain asing kemungkinan tidak bisa kembali memperkuat tim-tim IBL ini di kelanjutan musim ini. Kalau dari pendapat Dimas sendiri, bagaimana sekarang peta kekuatan, terutama kekuatan Louvre dan peta kekuatan di kompetisi IBL ini apabila dilanjutkan tanpa pemain asing? Sebenarnya seru-seru aja ya, karena gue lihat mungkin ya para pemain bench yang karena pemain asing jadi bench punya kayak hype-nya gila nih, kalau lokal doang gitu loh, gue bakal main nih, bakal sering main nih. Jadi ritualitasnya pasti makin gila, karena ya itu tadi saya bilang, karena mereka gara bermain asing jadi duduk di bench,
Ya jadi mereka pasti mau nunjukin kalau gue tuh layak sebenarnya gitu loh. Kalau kekuatan, kalau gue lihat story-nya Lovre waktu Piala Presiden ya kalau nggak salah di Solo, ya sangat bersaing gitu loh. Dan mereka juga itu kalau nggak salah baru bergabung berapa bulan, kalau nggak salah juga baru latihan nggak cukup lama lah durasinya gitu loh. Dan ya kesempatan sangat besar sih kalau gue bilang buat tim Lovre ya. Bukan gue kepedean, enggak. Gue pengen ya lokalnya Lovre itu sangat, kalau di kayak rotasi lokal buat pemain starting dan bench tuh buat tim Lovre itu sangat mencukupi lah buat berlaga sesama lokal nanti di IBL kalau IBL lanjut nanti. Oke. Dan Louvre sendiri yang salah satu sudut yang paling positif ya dari komposisi pemain Louvre sendiri adalah begitu banyaknya barisan yang pemain-pemain yang veteran yang punya pengalaman ya. Selain ada Dimas Mohari, ada Wenda Wijaya, ada Galang Gunawan, ada Lutfianes Gunawan dan lain-lain. Iya Lutfi, iya benar. Ya. Dimas, ini mungkin menuju ke pertanyaan terakhir ini. Dengan jajaran pemain-pemain veteran tadi itu bagaimana perannya ya dalam tim ini, terutama dalam membimbing pemain-pemain muda ini? Oke. Gue cerita lagi. Pertama kali latihan di Lovre, kita sering terjadi trash talk. Tapi positif, itu yang gue harapkan. Karena setelah trash talk, setelah selesai latihan, ini lokal ya, belum datang asing ya waktu itu. Kita kumpul evaluasi, kenapa bisa gini, kenapa bisa gini. Gue bilangin, kita ini bukan cewek. Kalau mau ngomong secara man to man ya di depan gitu loh, jangan di belakang. Bener terjadi trash talk di lapangan segala macam, sama senior lagi bukan junior. Gue nggak mau nyebutin nama ya. Akhirnya setelah evaluasi ya gini-gini ya udah baikan udah gitu loh. Jadi senior menunjukkan hal positif kepada junior. Junior, gue juga baru merasakan menunjukkan kerja kerasnya. Setelah latihan mereka suka tambahan. Dan yang paling penting lagi mereka juga ngebantu senior-seniornya ngasih masukan. Mereka nggak takut gitu loh. Gue nggak mau senior tuh jadi penakut, junior jadi penakut gara-gara seniornya galak. Enggak. Kita tuh ngasih masukan tegas, bukan galak ke junior-junior. Agar nanti mereka juga, kalau ada junior lagi, mereka bisa ngasihkan hal positif nantinya gitu loh. Jadi seniornya berusaha tegas ke junior, tapi yang positif. Mereka trash talk dilihat junior ya positif gitu loh. Secara evaluasi udah bener semuanya gitu loh. Nggak ada saling benci, nggak ada saling ngomong di belakang. Itu paling penting. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Mas. Oke. Sampai masuknya Dimas ke liga profesional ini, apakah Dimas mempunyai visi untuk bermain sampai berapa tahun ke depan nggak? Atau ini masih year by year ya, tahun by tahun kita lihatlah nanti tahun ini kita lihat itu atau sudah ada planning saya main mungkin 5 tahun ke depan lagi lah gitu. Jujur terus terang belum ada planning buat itu, masih tahun ke tahun karena terus terang ya kembali lagi gue udah kerja di DBL. Itu juga gue sangat menghormat sama mereka karena mengizinkan saya buat balik lagi, entah itu karena apa, tapi gue selalu ngomong ke mereka, gue selalu pengen menginspirasi anak-anak basket muda, itu yang paling penting. Dan sejauh ini gue belum kepikiran nih ya buat lanjut lagi, sejauh ini sih masih setahun ini dulu sih Bung. Oke Dimas, thank you nih kita waktunya, thank you untuk bincang-bincang singkatnya hari ini. Thank you, kita akhirnya menemukan jawaban dari Dimas sendiri, motivasi dan juga cerita latar belakang kenapa Dimas kembali ke IBL ini. Sukses selalu Dimas, stay safe, salam buat keluarga. Thank you Dimas. Thank you.